ريحانة المصطفى ريحانة المصطفى. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Yang kami hormati pengurus kepala LDTBA Ustadz Budi Hafidallah, yang kami hormati seluruh mahasiswa STAI Al-Hidayah Bogor. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali talabul ilm dalam rangka ibadah. Nah, inilah kunci yang pertama. Kita niatkan ikhlas karena Allah, talabul ilmi kita pada kesempatan malam ini. Semoga menuai ilmu yang berkah dan ilmu yang bermanfaat. Hadirin mahasiswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita pada malam hari ini sebagai tema kajian untuk melanjutkan materi dari kitab Ar-Rasul Al-Muallim wa Asalibuhu fi Ta'lim, sebuah kitab fenomenal yang dikarang oleh ulama terkemuka, ya, Syekh Abdul Fattah Abu Guddah, yang mana buku ini dikarang beliau sebagai wujud perhatian terhadap pendidikan Islam. Maka dari itu, kita setelah masuk kepada pembahasan yang kedua, yang mana sebelumnya kita telah memasuki bahasan tentang profil Rasulullah sebagai guru yang sukses sepanjang hayat, Ar-Rasul Al-Mu'allim. Dan di malam kali ini kita masuk ke pembahasan wa asalibuhu fi ta'lim, yakni metode-metode pendidikan yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita telah kaji pula, ya, di antara metode yang telah Rasulullah ajarkan, ya, yang sebelumnya al-qudwah, metode keteladanan. Yang sebelumnya pula telah kita kaji metode pembelajaran dengan syai'an fasai'an, ya, mahlan bimahlan, ya. Jadi pembelajaran dengan berproses, pembelajaran berorientasi dengan sedikit demi sedikit, step by step, sehingga itu semua bisa mendapatkan maklumat dengan pemahaman yang baik dan implementatif. Mahasiswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk di poin yang ketiga mengenai metode pendidikan Rasulullah, yakni metode tanya jawab dan diskusi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada hal yang menarik di dalam metode tanya jawab dan diskusi. Meskipun di dalam strategi pendidikan itu memiliki diksi yang sama, ya, tentang tanya jawab dan diskusi, dialog. Tapi apa yang menjadi kekhususan di dalam tema kajian kita? Jadi kita menelaah, ya, kita itiba terhadap metode pendidikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah yang menjadi daya unggulan bagaimana kaum muslimin itu mencontoh, ya, bagaimana cara bertanya dan menjawab yang efektif. Nah, kita akan kaji bersama. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam mengkaji metode tanya jawab dan metode diskusi atau dialog ini memiliki tujuan dan faidah yang banyak, ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan motivasi. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kalian, ya, tentang sesuatu, ya, kepada ahlinya.
manakala kalian tidak mengetahui ilmu tersebut. Nah, maka dengan pendidikan, metode tanya jawab, dan diskusi ini itu membangun semangat para guru, para peserta didik untuk antusias bertanya, ya. Nah, ini poinnya. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana Rasulullah SAW mengimplementasikan metode pendidikan tanya jawab dan diskusi kepada umatnya? Dalam hal ini adalah para sahabat. Yang pertama, ada hal yang menginspirasi bagi kita semuanya. Suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya pernah ditanya oleh sahabat yang mulia, yaitu Mu'ad bin Jabal. Ya Rasulullah, ahbirni bi amalin yudkhilnil jannah. Qal bajin bajin laqad salta an adim wa innahu layasirun ala man yasarallah salat salli salatil maktubah wa adi zakatil mafruḍah. Mahasiswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam metode tanya jawab dan diskusi, pertanyaan itu ada kalanya bersumber dari guru ataupun bersumber dari peserta didik. Yang mana ini memiliki tujuan yang pertama membangun pembelajaran yang aktif. Dan itulah hakikat pembelajaran, ya. Jadi hakikat pembelajaran sejati adalah membangun suasana dan proses pembelajaran dengan pembelajaran yang aktif. Nah, terlebih di sini dalam hadis ini adalah pendekatannya pembelajaran siswa aktif. Jadi Nabi ditanya oleh peserta didiknya, oleh muridnya siapa? Mu'ad bin Jabal. Kata Mu'ad, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhilul jannah. Tunjukkanlah kepadaku amalan, ya, yang mana dengan amalan ini menjadi sebab aku masuk surga. Lantas Nabi menjawab, qal bajin bajin. Wahai Muaz, bagus, bagus. Ya, laqad sa'alta an adim. Engkau telah memberikan pertanyaan yang adil, yang mulia, yang istimewa, ya, yang berbobot, yang berfaedah. Wa innahu layasirun ala man yasrallah. Sesungguhnya surga itu akan Allah mudahkan man yasrallah bagi hamba-hambanya yang Allah berikan kemudahan. Maka Rasulullah memberikan jawaban, salli salat al-maktubah. Wahai Muaz, amalan yang dapat memasukkan kepada surga yaitu diantaranya salat 5 waktu. Wa adi zakatil mafruḍah, dan menunaikan zakat yang Allah wajibkan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis tersebut ada faidah yang kita ambil. Yang pertama, ayo kita bangun pembiasaan untuk bertanya tentang pertanyaan yang mulia, pertanyaan yang berfaedah, sehingga Nabi itu memberikan apresiasi. Salta'an adim, wahai Muaz, engkau telah bertanya tentang perkara yang utama, yang mulia, yang istimewa. Nah, inilah bentuk pertanyaan-pertanyaan yang memiliki manfaat. Bukan hanya manfaat untuk diri kita, tapi manfaat untuk yang lainnya. Nah, bagaimana untuk guru ketika dihadapkan dengan pertanyaan yang berkualitas, yang berbobot, maka kita harus memberikan apresiasi, ya. Supaya apa? Supaya peserta didik yang menanya itu semakin antusias dan peserta didik yang tadi bertanya itu pun merasa diistimewakan. Apa respon positif yang disampaikan Nabi terhadap pertanyaan Mu'ad? Qal bajin, bajin. Ya,
Kata Nabi, wahai Muad, bagus, bagus, bagus. Nah, ini adalah responsif untuk mengapresiasi dari pertanyaan yang disampaikan oleh murid kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, iya, mari kita budayakan untuk bertanya hal yang penting, yang mulia, yang mengandung manfaat untuk kita dan masyarakat luas. Dan yang kedua, bagi guru ataupun siapapun yang ditanya, kita memberikan respon positif. Iya, terima kasih Anda telah bertanya dengan pertanyaan yang baik, yang bagus, dan lain sebagainya dari bentuk apresiasi aspirasi yang bisa disampaikan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya hadis yang bisa kita kaji setelah hadis yang pertama yang disampaikan oleh Muad bin Jabal. Hadis yang kedua, Rasulullah ya itu berdiskusi dengan para sahabat Nabi, ya. Ara'aitum law anna nahram bi ba'di ahadikum yattasilu minhu kulla yawm khamsa marrah. Jadi Nabi berdiskusi dengan para sahabatnya. Apa pandangan kalian sekiranya di dalam rumah kalian, ya. Nah, di depan pintunya terdapat apa? Terdapat sungai. Yang mana kalian itu mandi dari sungai tersebut, ya, kullayum khamsu marrah. Di dalam sehari mandinya 5 kali. Kemudian Nabi memberikan pertanyaan sebagai bentuk diskusi. Hal yabqa min daranihi syai. Apakah terdapat, ya, sisa kotoran, ya, yang menempel pada orang tersebut, yang di depan rumahnya ada sungai, kemudian dia mandi setiap harinya 5 kali, ya. Nah, maka para sahabat pun menjawab, qalu la yabqa min darani syai. Qala fadzalika masalu salawatil khams yamhullah bihinna khataya. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, para sahabat menjawab pertanyaan Nabi. Tentu tidak ada, wahai Rasulullah, tidak akan tersisa kotoran tersebut bagi orang yang mandi 5 kali sehari, yang mana tadi di depan rumahnya ada sungai. Ya, maka Rasulullah memberikan jawaban. Fadzalika masalul salawatil khams yamhullah bihinna khataya. Maka begitulah perumpamaan tentang sholat 5 waktu. Ya Allah bihinna khataya. Yang mana setiap kali hamba Allah mengerjakan, melaksanakan sholat 5 waktu, ya Allah bihinna khataya, maka dengan sholat 5 waktu tersebut Allah akan menghapuskan al-khataya, ya, dosa-dosa. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis tersebut ada istifadah, ada pelajaran yang berharga pada kita. Ya, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab pertanyaan, ya, dari hasil diskusi tersebut dengan fadzalika masul sawadul hams, dengan pendekatan logika, ya, penalaran, supaya membangkitkan, ya, daya nalar yang luas, daya nalar dan daya pikir, ya, yang tercakrawalanya sangat luas sekali. Maka dari itu, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari tujuan dari metode tanya jawab dan diskusi ini, ya, yang pertama tadi, jadi mengembangkan daya pikir, daya nalar dari peserta didik kita agar mereka bermujahadah di dalam berpikir, mengeksplorasi daya pikirnya. Dan inilah hakikat mukmin sejati, senantiasa berpikir. Dan daya pikir tersebut diekspresikan dengan kebebasan berpikir yang positif dan memberikan daya manfaat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Berikutnya sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr. Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabatnya, Tadruna manil muslim? Wahai kalian para sahabat, ya, tahukah kalian siapakah itu orang muslim? Kalau Allahu wa Rasuluhu a'lam. Maka para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Qala al-muslim man salim al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Rasulullah menjelaskan hakikat seorang muslim sejati yaitu al-muslim. Seorang muslim man salim al-muslim, ya, man salim al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ini adalah pelajaran yang berharga untuk kita semua. Di dalam hadis ini Rasulullah menjelaskan hakikat muslim sejati adalah yang mana muslim, kaum muslim yang lain itu selamat dari lisan dan tangannya. Ya, kita ketahui hari ini kita saksikan bersama. Ya, dengan lisan yang tidak terjaga sangat mudah, sangat rentan, ya, timbul perkataan, pernyataan yang negatif, yang pada akhirnya dapat melukai, dapat menyakiti. Nah, ini sebagai renungan untuk kita semuanya. Manakala kita memuhasabah perkataan kita, lisan kita, bahkan tulisan kita itu mengandung hal-hal yang bisa menjadikan muslim yang lainnya tersakiti. Nah, ini adalah warning. Ayo kita introspeksi diri. Wasalima muslimuna min ya. Ya, hakikat muslim sejati adalah muslim yang lain itu selamat dari tangannya. Ya, hari ini sangat ringan sekali. Bahkan di dunia pendidikan yang hari ini menggema di Indonesia tentang fenomena bully di lingkungan sekolah. Ya, bagaimana siswa satu dibully oleh siswa yang lainnya, mahasiswa satu dibully dengan mahasiswa yang lainnya. Bahkan bulinya sangat tragis dan histeris. Bukan hanya bully dari bentuk lisan yang menyakiti, yang mencaci, dan lain sebagainya, tapi bully yang sudah mengarah kepada tindak kekerasan. Ya, biadi, kekerasan dengan tangan. Ini adalah suatu indikasi. Ya, tidak boleh. Nah, inilah realita yang harus kita pahami bersama. Jadi Nabi memberikan keterangan yang jelas bahwa muslim sejati adalah muslim ia menjadikan kaum muslimin yang lainnya selamat dari lisannya, selamat dari tangannya. Kemudian Rasulullah pun melanjutkan dialognya, melanjutkan diskusi dengan para sahabat. Tadruna manil mu'min. Wahai para sahabat sekalian, tahukah kalian siapakah orang mukmin itu? Ya, qul Allah wa Rasul a'lam. Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahuinya. Qul man aminahul mu'minuna ala anfusihim wa amwalihim. Ya, sangat menarik sekali. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan hakikat mukmin sejati. Man aminahul mu'minuna. Ya, mukmin sejati adalah seorang mukmin yang dengannya mukmin yang lain itu aminah. Ya, ya, terlindungi, selamat dari apa? Ala anfusihim. Jiwanya terlindungi, wa amwalihim, harta bendanya pun terlindungi. Ya, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan inilah dalam dunia pendidikan kita yang pentingnya kita menjaga kesehatan mental. Baik menjaga kesehatan mental secara
fisik ataupun psikis. Ya, yang pertama tentang seorang muslim itu lebih kepada aspek psikis. Ya, yang kedua adalah dalam mukmin itu dalam aspek fisik, dijaga. Jiwanya harus terjaga. Bahkan harta bendanya pun harus dijaga. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau sejatinya ya di antara kita harta bendanya itu tidak aman, bahkan ya dirampas oleh kawannya, oleh sesama teman muridnya, ya, sesama teman mahasiswanya, naudzubillah. Nah, ini belum mencerminkan seorang mukmin yang sejati. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis tersebut itu memiliki istifadah yang penting, yakni kita ya memberikan jawaban yang jelas, yang bermanfaat. Nah, begitulah Rasulullah SAW ya teknik menjawab pertanyaan. Nah, itu. Yang kedua adalah ketika suatu pertanyaan itu tidak tahu, maka kita mengucapkan Allahu a'lam. Jadi jangan malu, ya, jangan malu. Allahu a'lam. Yang dengannya kita pun ya memacu lagi semangat kita untuk menelaah dari buku-buku yang kita pelajari ataupun lebih bertanya lagi kepada ahlinya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian di dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun berdiskusi juga dengan para sahabatnya. Rasulullah bertanya kepada sahabatnya, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Atadruna mal mublis? Ya, Rasulullah berdiskusi kepada para sahabatnya. Wahai sahabat sekalian, tahukah kalian tentang hakikat al-muflis, orang yang bangkrut, orang yang pailit? Qalu al-muflis fina man la dirhama lahu wala mata. Kata para sahabat, ya. Jadi yang dimaksud orang yang bangkrut, orang yang pailit adalah orang yang tidak memiliki harta benda. Ya, nah, itu hakikat orang yang muflis tersebut. Tapi apa jawaban Nabi? Faqalu innal muflis min ummati ya'ti yaumal qiyamah bis salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dhama hadha wa daraba hadha fayuta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi فإن فانيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه وخد من خطاياه فأطرها. Orang yang bangkrut, orang yang failit, menurut Nabi adalah innal muflis min ummati ya'til qiyamah. Jadi orang yang muflis adalah pada hari kiamat, yaitu ya membawa pahala sholat, membawa pahala zakat. Tapi di balik itu semua dia pun ya membawa amalan kemaksiatan yang besar. Apa itu? Wayati qad syarna mahad. Ya, di samping dia membawa amalan pahala sholat, pahala zakat, dan amal salah yang lainnya, tapi dia orang yang muflis tersebut adalah orang yang membawa amalan kemaksiatan yang lain. Qad syatama hada. Ya, dia telah menyakiti ya saudaranya. Sehingga ketika di hari kiamat, saudara yang disakiti itu mengadu, wahai ya, ya Roh, orang ini telah menyakitiku. Ya, maka aku pun tidak ridho. Nah, ini hati-hati. Maka akan dimintai pertanggungjawaban. Wa qadhafa hada.
Dan orang ini juga, wahai Rob, ketika di dunia telah menuduhku, yang mana tuduhan ini adalah tuduhan palsu. Ya, hati-hati saudara sekalian. Wa kalamalahan. Dan orang ini ketika di dunia telah merampas, ya, merampas harta, ya, merampas harta saya. Nah, ini khawatir juga. Dan sekarang saya memintai pertanggungjawaban padanya. Dan di samping itu juga wasyafaqada mahada wadarabahada. Dan orang ini juga ketika di dunia itu orang yang menumpahkan darah, orang yang menzalimi saudaranya. Maka pada hari ini ya Rabb, aku ingin memintai peradilan dan pertanggungjawaban padanya. Fayu'ta min hasanatihi wa hada min hasanati. Maka orang tersebut itu diadili oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kebaikannya itu habis, ya, untuk menanggung kemaksiatannya terhadap saudara-saudaranya tadi yang telah disakiti, yang telah difitnah, yang telah dizolimi, yang telah ditumpahkan darahnya. Mereka meminta peradilan sehingga amal kebajikan dari orang yang mubis itu dilimpahkan sampai amal kebajikan itu hilang, habis. Bahkan kata Rasulullah dijelaskan mubis bangkrut di sini bukan hanya amal kebajikannya itu habis, tapi dia menanggung, ya, tadi dosa dari orang yang telah dia zolimi tersebut. Naudzubillah min dzalik. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis tersebut itu mengandung, ya, pelajaran yang berharga. Bagaimana seorang guru mampu mengeksplorisasi, ya, daya ingat, daya paham dari muridnya sehingga dia memberikan jawaban yang luas, bukan hanya satu jawaban, ya. Dan ini adalah hikmahnya begitu begitu besar. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk di hadis yang berikutnya. Hadis ini sangat fenomenal setelah kita pahami bersama, yaitu tentang, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan malaikat Jibril. Bainama nahnu, ya, bainama nahnu julusu inda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dzata yaum itala alaina rajul syadidu bayadi siyab syadidu sawadi sya'ri la yara alai asar safar. Nah, di dalam hadis ini itu menunjukkan bagaimana para sahabat sebagai penuntut ilmu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat antusias, sangat semangat, sangat bermujahadah di dalam menuntut ilmu. Maka di dalam hadis ini diceritakan ketika para sahabat dan Rasulullah sedang bermajlis ilmu, maka datanglah seorang lelaki, ya, syadidu bayadisiyah. Laki-laki tersebut memakai pakaian yang sangat putih. Nah, poin penting dari kata syadidu bayadisiyah ini adalah pendidikan adat. Bagaimana pendidikan Islam, metode pendidikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperhatikan pendidikan adat. Syadidu bayadisiyah. Jadi seorang laki-laki tersebut itu memakai pakaian yang sangat putih, yang sangat bersih, yang sangat baik. Nah, begitulah kondisi profil seorang murid sejati. Hendaknya dia memperhatikan adab di dalam menuntut ilmu, memperhatikan pakaiannya ketika dia ingin menuntut ilmu, ya, sebagai wujud antusiasme dan kesiapan di dalam belajar. Nah, yang kedua, syadidus sawadi sya'ri, ya, yang mana nampak rambutnya itu hitam rapi, ya,
Nah, penuntut ilmu, guru, dan kita semuanya yang berkecimpung di dunia pendidikan, kita tunjukkan di dalam bermajlis ilmu penampilan yang terbaik, ya, yang disampaikan di dalam profil laki ini, ya. Jadi rambutnya rapi. Nah, kemudian la yura ala asar yang tidak nampak dari dirinya ya bekas perjalanan. Artinya duduk dengan ya datang hadir dengan penuh antusiasme. Nah, berikutnya yang menjadi inspirasi ya hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fasala rukbatayhi la rukbatayhi wa dhaqafa ala fakhidai. Nah, ini menunjukkan bagaimana ada penuntut ilmu di dalam bermajlis ya. Duduk dengan tertib, duduk dengan ya rapi. Nah, inilah wujudnya. Kalau di dalam bermajlis duduknya tidak rapi, bahkan bercanda, ngobrol, gitu kan? Ataupun sekarang diam, tapi ternyata diamnya dengan media sosialnya. Ada gurunya, ada dosennya, tapi sibuk dengan gadgetnya. Bahkan mungkin live, live IG, live FB dan sebagainya. Diam sih dia, tapi pikirannya, kondisinya tidak mencerminkan hal yang berada. Nah, inilah sebagai wujud perhatian kita bersama. Bahkan adalah suatu indikasi keterpurukan umat pada hari ini, salah satunya yang dikemukakan oleh Naqib al-Atas, yakni loss of ada, hilangnya ada di dalam dunia pendidikan. Nah, ayo kita sama-sama memperhatikan pendidikan ada, sebagaimana tadi ya di dalam hadis tersebut. Kemudian bertanya, "Faqala ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa taqima shalah wa tu'tiya zakat wa tasuma ramadan wa tahujjal baiti in sata alaihi sabillah." Ya, di dalam pertanyaan ini sangat menarik. Ya Muhammad. Nah, jadi kita di dalam bertanya ada adabnya. Apa itu bertanya dengan pertanyaan yang baik? Wahai guruku, ya, gitu. Wah, ya Ustadz. Nah, seperti itu. Jadi memberikan nada pertanyaan yang baik. Di dalam hadis ini, ya, laki-laki yang bertanya ini yaitu malaikat Jibril itu bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang hakikat rukun Islam. Maka Rasulullah menjelaskan tentang detail tentang hakikat rukun Islam. Kemudian di dalamnya pun dijelaskan pula tentang hakikat apa? Rukun iman sampai ke hakikat ihsan. Kemudian di dalam hal ini ada hal yang menarik ya, yaitu kita memberikan dampak respon positif. Apa respon positifnya? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Ya, yang mana ini menakjubkan. Ya, itu memberikan kalau sudah Anda benar, Anda betul. Nah, jadi ketika kita mendapatkan pertanyaan dari murid kita, nah kita harus memberikan respon yang positif juga. Masya Allah, pertanyaan kamu selain sudah bagus tadi ya, bagus. Ya, responnya sudah, kamu sudah bagus. Ya, sudah betul. Kalau bagi kita mumtaz gitu. Ajib dan lain sebagainya yang memberikan hal-hal yang mengapresiasi dan memotivasi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah pembelajaran dari metode pendidikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang pertama tujuannya dari hadis yang telah kita kaji dengan metode tanya jawab dan diskusi itu menciptakan, mewujudkan pembelajaran siswa aktif, ya, sehingga suasana belajar tidak jenuh, suasana belajar tidak ya membuat anak bosan, sehingga dengan hal tersebut semuanya saling antusias. Kemudian yang kedua tujuannya adalah mengembangkan daya nalar
ya, sehingga para peserta didik itu daya nalarnya terasah, terlatih, sehingga muncullah gagasan-gagasan, ide-ide positif, sehingga itu tersampaikan. Dan hati-hati juga, ya, dengan fenomena-fenomena peserta didik kita yang mereka tidak antusias di dalam bertanya, tidak antusias dalam berpikir. Karena salah satu indikasi lemahnya generasi hari ini adalah mereka malas berpikir. Mereka, ya, enggan untuk berpikir. Nah, ini khawatir, ya. Maka dengan itu ayo kita wujudkan, ya. Dan metode tanya jawab dan diskusi ini bukan hanya terimplementasi di dunia pendidikan formal ataupun non formal, tapi di suasana pendidikan informal di dalam keluarga. Ya, ketika seorang ayah melihat anaknya, ya, maka ditanya, "Wahai anakku, ya, apa yang telah engkau tadi dapatkan di sekolah?" Nah, sehingga dia mau eksplor. Saya di sekolah belajar ini, dapat itu, dan lain sebagainya. Jadi ini adalah wujud yang baik. Dan yang kedua adalah yaitu membangun kedekatan emosional. Bagaimana Rasulullah SAW yang sering memberikan pertanyaan kepada sahabatnya. Pun demikian, sahabatnya pun sering memberikan pertanyaan kepada Nabi, sering berkonsultasi kepada Nabi, yang mana hakikatnya hal ini itu membangun kedekatan emosional. Jadi dengan metode tanya jawab, dengan metode diskusi, selain membangkitkan pembelajaran aktif adalah membangun kedekatan emosional, membangun keakraban guru dengan muridnya, membangun kedekatan ayah kepada anaknya atau istrinya. Ya, dan hari inilah ini yang perlu diperhatikan khususnya bagi seorang ayah, ya, yang terjadi kesenjangan sosial sehingga dia, ya, jarang bertanya kepada anaknya, kepada istrinya, ya. Maka inilah penting seorang ayah berdiskusi, bertanya kepada anaknya. Tadi sore, ya, apa yang dilakukan? Kalau ternyata, oh ternyata tadi sore habis main bola, bagaimana main bolanya? Ya, hasilnya seperti apa? Dan lain sebagainya. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, dengan demikian anak akan lebih akrab kepada ayahnya ataupun istrinya, akan lebih akrab dengan suaminya. Dan itulah wujud dan esensi dari tujuan metode tanya jawab dan diskusi, membangun kedekatan emosional, membangun keakraban, membangun kedekatan, dan itu semuanya dalam rangka mewujudkan generasi Islam yang gemilang. Sehingga kalau sudah terbangun emosionalnya, maka akan tercipta pula semangat dan motivasi di dalam belajar. Terwujud pula, ya, ukhuwah Islamnya yang erat, dan mudah-mudahan itu melingkupi kita semuanya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kajian kita mengenai kitab Ar-Rasul Al-Muallim wa Salibu fi Ta'lim dalam bab metode tanya jawab dan diskusi. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.